Ya, Pak. Sudah, silakan menulis surat Al-Fil. Alfil. Ya, Pak. Budaryati. Budaryati menulis surat Al-Falaq. Ya, Pak. Terus yang belum Pak Budi nggih? Iya, Pak. Nih, Pak Budi silahkan menulis surat Al-Lahab. Al-Lahab. Siapa? Menulisnya tidak boleh lihat. Siapa? Nah, meskipun saya ada malaikat di kanan kiri. Alah, takut, Pak. Insya Allah jujur, Pak. Ya silahkan. Yes, kemudian nanti kalau sudah selesai difoto, setelah itu dikirimkan ke WA saya. Mohon tidak menyontek ya, melihat tulisan Arabnya. Saya udah mengirim, Pak. Sudah mengirim, Pak dosen. Kalau gak nyontek. Pak Dian. Pak Dian dulu, Pak. Oke, Pak Dian. Wayana. Apa dibaca ya, Pak ya? Oke, dibaca, kemudian dijelaskan pembacaannya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Sadaqallahul azim. Menurut ilmu tajwid, Aro'aita ai dibaca lin, madlin. Alladzi mad asli atau mad tabi'i, yukadzibu biddin. Biddin alif lam syamsiah. Dini din mad arid disukun karena di akhir kalimat yang disertai dengan huruf mad asli, alif ya dan waw. Fadzalika alladzi yadul yatim. Fadzalika, zalika di sana mad asli atau mad tabi'i. Alladzi mad asli. Karena setelah zer ada huruf ya. Yadul yatim, alif lam qamariyah, yatimnya mad alif disukun. Wala yahuddu, wala mad asli. Karena setelah fathah diiring dengan hamzah alif. Ala sama mad asli. Ala to'am mad asli juga, mil alif lam qamariyah, miskin mad alif sukun. Fawailul wail madlin. Lil musallin lin juga mad asli. Alladzi di mad asli juga. Hum an sholatim ikhfa. Ikhfa ausat. Apabila ada nun mati bertemu dengan so, maka dibaca ikhfa ausat. Bunyinya terhadap huruf an. An bukan an, tapi an. An sholatihim. Mim mati bertemu sa, itu ikhfa safawi. Hul mad arid disukun. Alladzi nahum, alladzi mad asli juga. Huna itu mad wajib mutasil. Karena ada hamzah, kesanahnya juga itu ada huruf tabi'i. Ada apa? Maksudnya begini,
Maja wajib mutasil ada apabila ada mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, itu panjangnya menurut Ummul Qura, ijtima pa Ummul Qura, yaitu panjangnya kisaran 4 sampai 5 harkat atau 4 ketukan. Itu ada di dalam kitabnya Jazariyah salah. Wa yamna'una ma'un mad asli. Nah, alif lam komariah ma'un jelas sekali mad arid disukun. Itu barangkali Pak dosen. Nah, untuk pemungkas mengenai moderasi agama, dari banyak saya menelaah, mengkaji, dari pakar maupun dari ahli-ahli bahasa. Jadi pada intinya moderasi beragama itu adalah keseimbangan. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak kekurangan, dan tidak berlebihan. Makanya di dalam Islam bahasa moderasi itu adalah wastiyah. Nah, jangan salah, sekarang musimnya bola, Bapak dosen. Ada bahasa itu wasit itu jadi tidak berpihak ke A, tidak berpihak ke B sebagai garis penengah. Nah, saya khawatir Bapak dosen, justru dengan moderasi beragama ini gaungnya seolah-olah ini kampanye besar-besaran. Nah, itu yang saya khawatirkan. Sampai-sampai di Pekalongan juga, di Pekalongan Universitas Islam di luar Pekalongan juga, seolah-olah moderasi beragama ini seolah-olah hal yang wajib. Padahal jauh-jauh hari di Al-Quran sudah disinyalirkan, baik di dalam surat Al-Kafirun maupun di dalam surat Al-Baqarah. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di agama. Nah, mengapa jargon ini baru sekarang diungkapkan? Saya justru ada tanda kutip curiga, ada apa sih di sini? Seolah menyampingkan apa dulunya Islam, seolah baru sekarang ada moderasi beragama, padahal udah jauh sekali gaungnya ini masalah moderasi beragama. Nah, yang perlu digarisbawahi, yang saya tahu, khawatir di dalam masalah ini kebablasan, justru seolah-olah membenarkan agama yang lain. Itu yang saya ditakutkan Bapak dosen, yang saya hormati. Jadi kebablasan moderasi beragama disengaja digulirkan oleh orientalis, oleh orang yang tidak suka kepada agama Islam, seolah punya image, punya paradigma Islam radikal. Seolah bahwa Islam itu adalah teroris, bahwa seolah Islam itu terlalu keras. Nah, makanya di dalam hal ini, khawatir kebablasan seolah dengan moderasi beragama ini, agama itu benar semua. Itu yang saya khawatirkan. Agama itu benar sehingga jadi kita padahal Islam sudah tegas, agama yang benar itu adalah agama Islam. Nah, dikhawatirkan saya begitu. Makanya tidak boleh Islam itu dengan bahasa wastiyah tidak boleh terlalu tidak boleh terlalu kiri. Khawatir kebablasan begitu. Sebagai apa yang adalah agama Islam. Itu mungkin skema secara garis pandang saya setelah mengkaji menelaah tentang moderasi beragama Islam. Mungkin segitu saja Bapak dosen. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya banyak kekurangan dan banyak hilaf. Terutama tadi Bapak dosen mohon tidak akhirul kalam. Bapak dosen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tian Alamsah. Sekarang Pak Budi, monggo Pak Budi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maaf Pak, agak batuk Pak, serak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Tetabat yada mad tabi'i menghadapi hamzah dalam dua kalimat. Jabatan tajwidnya mad jaiz munfasil Bapak.
panjangnya 4 sampai 5 harokat. Yada abi. Abi, maaf Pak, iyanya kurang titik Pak tadi. Agak ini Pak, agak terlalu cepat. Abi matobi'i, mengapa? Karena kasroh menghadapi iya, atau iya sebelumnya berharokat kasroh. Lahabi wa, tanwin menghadapi waw. Waw adalah huruf idgham bigunah. Jadi ini contoh idgham bigunah. Bigunah dengan pakai dengung. Jadi cara membacanya lahabiu pakai dengung. Watab ini termasuk qalqalah kubro. Mengapa? Karena ba termasuk huruf qalqalah dan matinya bukan asal, tapi matinya diwakofkan di akhir ayat. Berarti ini qalqalah kubro Pak dosen. Ya. 4-5 harokat karena mad tabi'i menghadapi hamzah. Agna na adalah mad tabi'i fathah berdiri pengganti dari alif yang diganti di badal. Anhu, nun menghadapi hasuk idhar, dibacanya jelas anhu. Maluhu, mad tabi'i karena fathah menghadapi alif. Luhu mad silah qasiroh karena ha besar berharokat domah tetapi tidak nyambung dengan mad, dengan hamzah, berarti mad silah qasiroh. Wama mad tabi'i, alif penghadap sebelumnya fathah. Kasab, ini contoh qalqalah kubro. Mengapa? Karena ba dimatikan di akhir bukan asal. Pantulannya agak besar. Kasab. Syayas la termasuk mad tabi'i karena fathah berdiri. Na mad tabi'i. Rongza termasuk ikhfa ausat karena ikhfa dibagi 3. Ini zal besar adalah contoh ikhfa ausat. Yang dimaksud ikhfa ausat, samar dan dengungnya sama Pak. Beda dengan ikhfa akrob, maka samarnya lebih tinggi daripada dengungnya. Kalau abad, dengungnya lebih tinggi daripada samarnya. Kalau ausat pertengahan. Jadi antara samar dan dengungnya sama, mirip bunyi eny Pak. Berarti narong za mad tabi'i karena fathah menghadapi alif 2 harokat. Lahab qalqalah kubro seperti yang di atas. Wa mro'atuhu, maka ini hu-nya termasuk, ro-nya termasuk ro tafhim. Mengapa? Karena ro-nya berharokat fathah. Wamro. Tuhu, hu-nya mad silah qasiroh pendek Pak. Hamma, kalau dalam konteks mim yang disaddah maka ini gunnah. Tapi kalau mim menghadapi alif, fathah menghadapi alif, konteksnya mad tabi'i. Hamma, ada dengung. Latal hatob, ini adalah contoh alif lam qamariyah. Karena setelah alif lam menghadapi huruf qamariyah, tandanya tidak pakai saddah. Berarti qamariyah itu jelas Pak. Berarti cara membacanya hammalatal hatob. Tob sama qalqalah kubro seperti yang di atas. Hatobi Pak, maaf, saya tadi hatoba. Setelah saya periksa ternyata ini idopat Pak, idopat kepada hammalata. Pi mad tabi'i, ji mad tabi'i, diha sama ha mad tabi'i karena fathah menghadapi alif. Ha belum. Ba di sini termasuk huruf qalqalah tapi matinya asal. Berarti ini contoh qalqalah sugro. Sugro itu kecil, pantulannya enggak terlalu tinggi Pak. Ha belum. Ha belum contoh idgham bigunah. Mengapa? Karena tanwin menghadapi mim. Mim huruf idgham bigunah tandanya pakai saddah. Ada dengung Pak. Ha belum. Nah, gitu Pak. Mim masad sama nun mati menghadapi mim idgham bigunah. Terakhir masad
Ini adalah sama contoh qalqalah kubro, Bapak. Terima kasih, syukron katsira. Oh, moderasi beragama Pak, gitu langsung. Ya, langsung. Menurut saya moderasi beragama adalah sikap, cara pandang beragama secara moderat, Pak. Moderat itu adalah pertengahan, ummatan wasaton, yakni melaksanakan agama tidak secara radikalisme, tidak secara ekstrim, baik ekstrim kiri ataupun kanan. Apalagi dalam konteks negara Indonesia yang majemuk, yang heterogen, berbagai suku, bahasa, budaya, agama, dan sebagainya. Konteks moderasi beragama harus diterapkan, Pak, supaya menjaga keutuhan bangsa negara di bawah naungan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang saya kaji, Nabi Muhammad ketika di Madinah, beliau berdampingan dengan orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan membuat piagam Madinah. Itu menunjukkan Nabi Muhammad adalah seorang moderat dalam beragama. Sehingga dalam surat Al-Kafirun disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakum dinukum waliyadin. Kalau di luar akidah dan ibadah, kita harus dijunjung toleransi, saling menghargai, menghilangkan radikalisme, kesukuan, intoleran, dan sebagainya. Sehingga dengan adanya moderasi beragama, Indonesia khususnya akan terbentuk baldatun warobun gopur. Karena itu saya sebagai mahasiswa setelah mengikuti PPG, banyak ilmu yang saya raih, Pak, terutama dalam moderasi beragama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi yang telah membacakan dan menganalisis pembacaannya, dan terakhir pandangan terkait moderasi beragama.